Selamat sore Ibu Evi, perkenalkan saya Susi Indriani dan rekan saya Sheila Eli. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan chapter 12 yaitu tentang International Trade Theory and Development Strategy. Yang pertama itu adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut ekonomi, globalisasi adalah peningkatan keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan internasional, arus kas, dan investasi asing langsung. Nah, bagi sebagian orang, globalisasi ada menunjukkan pada peluang bisnis yang menarik, keuntungan efisiensi dari perdagangan, pertumbuhan pengetahuan, dan inovasi yang baru. Perdagangan internasional, beberapa masalah utamanya itu ada perdagangan internasional seringkali memainkan peran dalam sejarah negara berkembang karena banyak negara berkembang yang bergantung pada ekspor primer, sementara pasar dari ekspor primer ini pasarnya tidak stabil sehingga menimbulkan banyak tingkat resiko dan ketidakpastian. Nah, terus yang kedua itu banyak negara, dan terakhir itu banyak negara berkembang yang bergantung pada impor bahan mentah, barang produksi, dan barang. Nah, pentingnya ekspor ke negara berkembang, elastisitas permintaan dan ketidakpastian ekspor, ketentuan perdagangan, hipotesis Fabre-Singer. Nah, teori ini dikemukakan oleh dua pakar ekonomi pembangunan, yaitu Raoul Fabre-Singer dan Hans Singer. Mereka berpendapat bahwa nilai tukar pendapatan atau terms of trade itu akan terus menurun karena rendahnya elastisitas permintaan komoditas primer terhadap perubahan pendapatan dan harga dalam jangka waktu yang panjang. Sesuatu yang pasti bahwa nilai tukar perdagangan negara berkembang itu tidak akan lebih bagus daripada nilai tukar perdagangan negara maju rasional. Keunggulan komparatif adalah teori keunggulan komparatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara maupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan sejumlah biaya yang relatif rendah daripada pesaingnya. Model neoklasik. Teori perdagangan neoklasik Collins juga memungkinkan kita untuk menggambarkan secara analitis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak pertumbuhan perdagangan terhadap struktur pertumbuhan ekonomi nasional dan perbedaan pengembalian atau pembayaran untuk berbagai faktor produksi berdasarkan teori endowment didasarkan oleh dua faktor. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor produktif dan rasio yang berbeda pula. Yang kedua, negara itu memiliki dorongan produktif yang berbeda. Terus kesimpulan utama dari teori neoklasik adalah bahwa semua negara memperoleh keuntungan dari output perdagangan dunia. Perdagangan negara akan meningkat jika negara tersebut cenderung mengkhususkan diri pada produk yang menggunakan sumber daya mereka yang melimpah secara intensif. Teori dan perkembangan perdagangan argumen tradisional. Yang pertama, perdagangan merupakan pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perdagangan cenderung mempromosikan kesetaraan internasional dan domestik dengan menyamakan harga faktor meningkatkan pendapatan real negara. Yang ketiga, perdagangan membantu negara untuk mencapai pembangunan dan mempromosikan dengan memberi penghargaan kepada sektor ekonomi. Yang keempat, dalam dunia perdagangan bebas, harga internasional dan biaya produksi menentukan berapa banyak suatu negara harus berdagang untuk memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Nah, yang terakhir itu adalah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kebijakan internasional beberapa sektor juga diperlukan.
Terus ada teori kritik terhadap perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar perdagangan yang klasik tradisional, yaitu sumber daya produktif dalam kuantitas dan konstan di seluruh negara dan digunakan sepenuhnya. Teknologi produksi tetap atau serupa dan tersedia secara bebas untuk semua negara. Dalam negara, faktor produksi bergerak sempurna di mana di antara aktivitas produksi yang berbeda, dan perekonomian secara keseluruhan dicirikan oleh adanya persaingan sempurna, tidak ada risiko dan ketidakpastian. Pemerintah nasional tidak berperan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh produsen yang anonim yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Terus yang kelima, perdagangan seimbang untuk setiap negara kapan saja dan semua ekonomi siap menyesuaikan dengan perubahan perdagangan internasional, harga internasional dengan diskriminasi minimum. Yang keenam itu, keuntungan dari perdagangan terjadi di negara manapun akan menguntungkan warga negara tersebut. Terus perdagangan dan pertumbuhan sumber daya, model utara selatan dan ketimpangan perdagangan. Pada kenyataannya, ekonomi dunia ditandai dengan faktor produksi yang tetap dalam kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, faktor pendukung dan faktor perbandingan biayanya tidak tetap, tapi selalu berubah. Perubahan ini ditentukan oleh sifat dan karakter spesialisasi internasional. Kayak jika negara maju atau utara didukung dengan sumber daya dan kemampuan berwirausaha dan tenaga kerja yang terampil, maka secara insentif dalam dapat menciptakan ekonomi dan syarat yang mereka perlukan. Nah, sementara untuk negara berkembang atau selatan itu kayak sering terjebak dalam stagma yang lama, di mana keunggulan komparatif mereka itu dalam kegiatan yang tidak produktif dan tidak memerlukan keterampilan. Hal ini yang kemudian menghambat pertumbuhan modal di domestik. Terus mobilitas faktor eksternal, persaingan sempurna dan ketidakpastian meningkatkan pengembalian persaingan tidak sempurna dan masalah dalam spesialisasi itu ditandai dengan absennya pemerintah nasional dalam hubungan perdagangan seimbang dan penyesuaian harga internasional, keuntungan yang diperoleh warga negara. Yang terakhir itu ada beberapa kesimpulan tentang teori perdagangan dan strategi pembangunan. Perdagangan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam beberapa keadaan. Perdagangan itu dapat menguntungkan negara berkembang jika negara itu mengekstraksi konsesi perdagangan di negara maju. Perdagangan tampaknya memperkuat ketidaksetaraan pendapatan yang ada. Kerjasama regional dapat membantu negara berkembang. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya membahas tentang 12.5 strategi perdagangan tradisional dan mekanisme kebijakan untuk pembangunan. Perbandingan antara promosi ekspor dengan substitusi impor. Di sini ada pendekatan tradisional, di mana dikemukakan oleh Paul Stevens, yaitu mengenai strategi outward watching. Nah, di mana strategi outward watching ini tidak suatu dorongan yang tidak hanya perdagangan bebas, tetapi juga peralihan dari modal pekerja, perusahaan, dan juga bahkan pelajar ataupun mahasiswa dalam membuka sistem komunikasi. Nah, di sini ada juga strategi
inward looking, di mana strategi inward looking ini menjelaskan bahwa pada intinya uh, di mana menekan kebutuhan negara untuk uh, untuk berkembang dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi uh, uh, suatu negara tersebut harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam negeri. Jadi tidak ketergantungan dengan negara lain. Sehingga diharapkan negara tersebut bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Di sini Paulus Freire juga tidak sejalan bahwa kemandirian suatu bangsa tersebut dapat keterbatasan, bahwa pergerakan orang maupun pergerakan komunikasi tidak dapat dilakukan hanya di dalam negara tersebut. Jadi dapat jadi dapat menimbulkan adanya kegagalan produk ataupun teknologi itu sendiri yang tidak mampu berkembang. Nah, strategi Edward Lockwood dikemukakan pada tahun 1950 yang membahas mengenai export promotion dari industrialisasi itu sendiri, dan strategi inward looking pada tahun 1970 atau yang disebut yang lebih mengarah kepada import substitusinya. Nah, substitusi import ini merupakan upaya untuk menggantikan barang dari luar dan memberikan ekspansi industri dalam negeri. Jadi di mana industrialisasi ini dapat berkembang lebih besar dan bisa berekspansi ke luar negeri gitu. Nah, sedangkan promosi ekspor merupakan upaya pemerintah untuk memperluas volume ekspor melalui peningkatan intensif ekspor, dan diharapkan dengan adanya intensif tersebut agar foreign exchange itu mengalami penguatan, dan diharapkan pada akhirnya BOP atau Bureau of Payment tersebut akan naik. Selanjutnya di sini adalah dalam sebuah perdagangan internasional, balance trade ini adalah keseimbangan antara ekspor maupun import yang tingkatannya itu sama, dan di mana dalam balance trade ini juga ada trade surplus maupun trade deficit, di mana trade surplus ini adalah menggambarkan bahwa ekspor itu lebih besar daripada importnya, dan trade deficit itu sebaliknya, di mana ekspor lebih kecil daripada importnya. Dan antara trade surplus maupun defisit itu akan mempengaruhi nilai tukar atau exchange rate dari suatu negara tersebut. International Commodity Agreement, di mana di sini merupakan sebuah perjanjian formal oleh penjual komoditas yang diperdagangkan secara internasional, misalnya kopi, gula, maupun tempe, dan juga mengkoordinasikan pasokan untuk memelihara stabilitas harga. Nah, di mana exchange rate tersebut mempunyai beberapa definisi. Yang pertama adalah official exchange rate, merupakan nilai jual yang dilihat dari nilai jual dan beli mata uang domestik terhadap mata uang asing yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi di sini transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh bank sentral. Dan yang kedua adalah free market exchange rate, di mana nilai tukar ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan internasional untuk uang domestik terhadap uang asing. Nah, nilai exchange rate di sini itu sangat berfluktuatif, ataupun dapat dikatakan exchange rate itu adalah mengambang bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar.
Dan yang terakhir ada over value exchange rate, di mana penentuan nilai tukar pada tingkat yang lebih tinggi dari aslinya atau saddle value, di mana di sini saddle value tersebut merupakan suatu penetapan nilai di mana harga aslinya tersebut tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Nah, dengan adanya trade perdagangan internasional, itu juga membutuhkan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar dari mata uang domestik atau yang biasanya kita sebut dengan capital inflow ataupun outflow, di mana capital outflow tersebut harus dibatasi dan cadangan devisa dari posisi neraca perdagangan tersebut agar tidak memburuk. Nah, selanjutnya adalah 12.6 membahas tentang pendekatan strategi industrialisasi untuk kebijakan ekspor. Strategi industrialisasi berorientasi ekspor sejak pada tahun 1980, di mana di sini terdapat beberapa pihak ataupun pokok-pokok yang harus dijalankan untuk antara satu dengan yang lain itu harus beriringan. Yang pertama yaitu adalah peran pemerintah, yang kedua adalah keterampilan SDM, teknologi yang maju, lading ekspor, orientasi pendapatan tinggi, di mana di sini dengan adanya keterampilan SDM dan adanya dorongan dari teknologi yang maju, diharapkan dapat menghasilkan produk yang bisa untuk landing ekspornya itu lebih tinggi. Dengan diharapkan ekspor yang lebih tinggi, orientasi pendapatan kita juga akan lebih tinggi. Nah, dengan adanya sinergitas antara faktor tersebut, itu diharapkan adanya percepatan pembangunan dan juga dapat mereduksi atau mengurangi adanya kegagalan pasar. Nah, banyak penelitian yang setuju dengan strategi pendekatan ini, antara lain adalah penelitian dari Ricardo Hausmann, Hanson Wang, dan Danny Rodriguez tahun 2007, di mana dalam hal ini juga memaparkan mengenai ekspor barang yang memiliki ciri khas tertentu dalam suatu negara dapat meningkatkan pendapatan yang tinggi dan juga dapat memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi di masa yang mendatang, di mana di sini dengan adanya teori strategi industrialisasi ini juga perlu adanya peran pemerintah dalam mempromosikan ekspor tersebut. Selanjutnya mengenai integrasi ekonomi, di mana integrasi ekonomi ini salah satu tokohnya adalah Arthur Lewis, di mana dalam negara berkembang seharusnya memilih berorientasi pada perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, di sini integrasi ekonomi atau economic integration memiliki beberapa definisi. Yang pertama adalah penggabungan berbagai tingkat ekonomi dan kebijakan ekonomi dari dua atau lebih negara di suatu wilayah. Yang kedua adalah sekelompok negara di wilayah yang sama bergabung untuk membentuk persatuan ekonomi atau blok regional perdagangan dengan memberikan tarif bersama. Yang ketiga, salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara yang terorganisir dengan tujuan untuk mempermudah transaksi ekonomi sehingga setiap negara dapat mengambil keuntungan dari suatu perdagangan tersebut. Dan dari ketiga definisi tersebut, di mana untuk yang pertama itu hanya memfokuskan ke penggabungan suatu negara atau koalisi dari
negara satu dengan negara yang lainnya. Sedangkan yang kedua, di mana sudah menetapkan adanya tarif dari dari perdagangan di luar regional tersebut. Dan untuk yang ketiga, di mana di sini sudah berorientasi pada profit atau keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang dari antar negara. Jadi sudah berorientasi pada profitnya. Dan di sini contoh dari integrasi ekonomi yaitu masyarakat ekonomi Eropa atau MEE atau yang di ASEAN itu atau ASEAN MEE dan juga ASEAN atau yang kita sebut biasanya dengan masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya. Dan di mana sesuai dengan definisi yang kedua tadi, bahwa adanya tarif itu merupakan persentase tetap pajak atas nilai sebuah komoditas yang diimpor untuk impor dipungut pada titik masuk ke negara pengimpor. Jadi di mana di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengimpor untuk mendatangkan suatu barang dari negara lain. Jadi untuk mendatangkan atau mengimpor dari negara lain, kita harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan tarif. Terus untuk yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan batasan fisik pada jumlah barang apapun yang bisa diimpor ke suatu negara. Nah, di mana di sini kuota itu pembatasan dari jumlah barang. Secara fisiknya mungkin tidak boleh melebihi 1000 ton atau satu ton barrel atau dan sebagainya. Jadi perdagangan itu dibatasi. Selanjutnya di sini merupakan di sini selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari suatu integrasi ekonomi dengan beberapa istilah yang ada di integrasi ekonomi. Yang pertama adalah economic union, yaitu adalah integrasi ekonomi penuh antara dua negara atau lebih ekonomi menjadi ekonomi tunggal atau kesatuan. Nah, untuk yang kedua adalah custom union, tingkat kerjasama ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya barang maupun jasa, tetapi juga faktor-faktor dari produksi tersebut. Dan selanjutnya adalah free trade area. Free trade area merupakan bentuk integrasi ekonomi perdagangan bebas di antara negara anggota, tetapi juga bebas mengenai tarif dari negara non-anggota. Di sini misalnya NAFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, ataupun NAFTA dan sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk integrasi ekonomi yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah common market, di mana sebuah bentuk integrasi ekonomi di mana perdagangan internasional dan bebas tarif, bebas pergerakan antara tenaga kerja maupun modal di antara negara-negara yang sudah bermitra. Jadi di sini itu pergerakan antara negara yang sudah berkoalisi. Selanjutnya adalah regional trading bloc, di mana koalisi ekonomi antar negara dalam suatu geografis wilayah yang dirancang untuk memajukan ekonomi daerah yang memiliki integrasi yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di sini dalam teori-teori perdagangan itu terdapat teori yang optimis terhadap adanya tarif dan juga ada yang pesimis terhadap adanya tarif. Nah, kenapa seperti itu? Karena tarif merupakan suatu hambatan yang membatasi
ekonomi itu tidak berjalan dengan bebas ataupun terbuka. Nah, di mana dengan adanya tarif itu negara akan susah berkembang untuk mengekspor dan sebagai yang mengimpor juga tak terbebani dengan biaya tersebut. Jadi perlu adanya suatu kebijakan dalam mengatur tarif ini. Nah, selanjutnya adalah autarki. Autarki merupakan sebuah perekonomian tertutup yang mencoba untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mencoba untuk sepenuhnya mandiri. Yang selanjutnya adalah trade creation. Trade creation merupakan penciptaan perdagangan pada lokasi yang memiliki biaya tinggi hingga biaya yang rendah pada suatu negara anggota. Nah, di sini sebagai pembagian antara antara lokasi-lokasi perdagangan mana yang memiliki biaya tinggi, mana yang memiliki biaya rendah di dalam kelompok integrasi tersebut. Dan sedangkan trade diversion merupakan pengalihan perdagangan dari lokasi produksi dari barang impor dari biaya rendah yang bukan anggota kepada negara anggota yang berbiaya tinggi. Selanjutnya, dari pemaparan saya dan juga teman saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kami menemukan sebuah studi kasus yang dapat diangkat untuk karya tulis ataupun penelitian selanjutnya. Nah, di sini kami mengambil pendekatan reduced hypothesis kajian ekspor impor pada era pandemi di Indonesia. Nah, di sini pendekatan reduced hypothesis di mana terdapat membahas tentang ekspor komoditas dan juga impor manufaktur, di mana tingkat ekspor maupun impornya apakah yang dapat mempengaruhi harga tidak stabil, dan siklus penentuan harga ini semakin lama dan dapat terjadi dan terganggu juga. Nah, dengan pendekatan prediksinya tersebut itu memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kondisi di masa pandemi ini, apakah sesuai dengan hipotesis prediksinya tersebut atau tidak, ataupun sesuai dengan hipotesis yang lain, misalnya hipotesis dari Lewis. Nah, di sini kami memaparkan mengenai menunjukkan nilai dari ekspor impor yang ada di Indonesia. Di sebelah kiri itu menjelaskan mengenai jumlah ekspor dan impor dalam juta pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengalami penurunan. Nah, apakah penurunan ini disebabkan oleh disebabkan oleh adanya pandemi ini, dan bagaimana nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Dan di mana di sebelah kanan adalah menjelaskan tentang volume ekspor impor, yaitu non migas maupun migas yang ada di Indonesia, di mana ekspor maupun impor non migas di Indonesia pada tahun 2018-2019 itu mengalami kenaikan, sedangkan berbeda dengan volume ekspor impor migas yang berkebalikan yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Nah, di sini memunculkan gap di mana apakah masa pandemi ini mempengaruhi ekspor dan impor dan juga akan mengganggu tingkat harga, penentuan dari tingkat harga tersebut. Di sini akan kami bahas lebih lanjut mengenai kajian ekspor dan impor di era pandemi ini di Indonesia. Ya, mungkin sekian dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.